بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها فإن فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك قال بل لبثت 100 عام
MAC. Ini adalah perbatasan Agam dengan 50 kota di Nagari Pagadi. Ini adalah Nagari Pagadi ya, Kecamatan Pelupuh. Ini adalah perbatasan antara Agam dan 50 kota. Dan ini adalah rumah kedua yang ditempati oleh Bapak Sapruddin Perwira Negara di waktu PDRI di tahun 1949. Disinilah beliau yang paling lama berdiam di Nagari Pagadi. Dan nanti kita akan lanjutkan wawancara kita dengan Bapak Rusmin Datuk Lenggang Marajo, Ketua KAN Nagari Pagadi. Tempat tinggal Bapak Sapruddin Perwira Negara selama kurun waktu 90 hari beliau berada di Nagari Pagadi. Dan inilah rumah asli kediaman beliau. Dan ada di 3 tempat beliau berada dan berdiam diri di selama PDRI. Dan ini adalah rumah gadang yang berada di Kampung Tengah. Inilah suasana kediaman Bapak Sapruddin Perwira Negara di zaman PDRI di Nagari Pagadi, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Agam. MAC ini adalah rumah kedua yang ditempati oleh Bapak Sapruddin Perwira Negara di zaman PDRI di tahun 1949. Banyak kita yang tidak mengetahui bahwa Bapak Sapruddin Perwira Negara paling lama berada di Nagari Pagadi. Dan ini adalah rumah tempat tinggal beliau. Dan ada di 3 tempat beliau berdiam. Dan ini berada di Kampung Tengah, Nagari Pagadi. Dan terakhir, waktu penyerangan Belanda dari udara, Bapak Sapruddin Negara, Perwira Negara, mengungsi ke daerah Batihaka. Nah, nanti kita akan mewawancarai Bapak Rusmin Datuk Lenggang Marajo, Ketua KAN Nagari Pagadi, yang mengetahui sejarah Bapak Sapruddin Perwira Negara di Nagari Pagadi. Saat ini kita akan mewawancarai Bapak Rusmin Datuk Lenggang Marajo sebagai nenek mama dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Pagadi. Beliau mengetahui bahwa beliau pernah bertemu dan berpelukan dengan Bapak Sapruddin Perwira Negara. Dan waktu itu beliau masih berusia 3 tahun. 4 tahun. Nah, 3 atau 4 tahun. Silakan Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya diminta untuk membenarkan dan mengatakan tentang Bapak Perwira Negara kita, yaitu Pak Sapruddin. Semasa beliau mula-mula tinggal di Pagadi. Jadi saya terlebih dahulu minta maaf kepada pemeriksa dan bapak-bapak, kok terlebih, kok terkurang, kok tidak meletakkan barang pada tempatnya. Sebab anggap itu manusia, sifat manusia, dan tidak ada yang sempurna. Jadi lebih jelasnya, lebih baik saya berbicara, berkata dengan bahasa Pagadi. Jadi lebih baik ambo cerita jo bahasa Pagadi. Jadi Bapak,
sama so parang PDRI Pak Perwira Negara dan ketua Pak Safrudin. Ada beliau mencari keamanan dan keamanan diri, menetap di Pagadigo selama lebih kurang 3 bulan. Jadi pada semasa itu ambo berumur lebih kurang pada 4 tahun. Coba ambo lahir tanggal 5 Januari tahun 55. Jadi ambo lebih kurang berumur masa itu 4 tahun lebih kurang berumur. Di saat itulah ambo bersuruh je beliau. Mula-mula beliau tempati di negeri Pagadigo rumah. Adalah rumah Nyak Pati, Bagalai Nyak Teh. Atau nampak tamu sekali foto cako. Nang kedua, aku rumah ranggai ambo sendiri. Nama ranggai ambo Lume Bagalai Nyak Kacia. Ambo Bagala nama Amir Rusmin, disingkat dengan Rusmin Datuk Lenggang Merajo, Ketua Kerapatan Adat Negeri Pagadih. Saat ini sudah jadi ketuakan 2 periode je kini. Jadi banyak mau cerituan. Mula-mula beliau tempati rumahnya Teh. Nang kedua rumah ranggai ambo. Dan di kita berada kini gua. Di siko beliau yang pertama beliau Pak Safrudin, yang kedua beliau Letnan Johan. Letnan Johan go orang Kapau, orang Jambak Kapau. Di siko beliau. Jadi di angi yo masa itu pasaran. Tiba tentara ajak di pusat siko. Maka pindah lah beliau ke Solo namono. Rumah gadang lo cie di Solo. Kita foto lo beko. Rumah gadang lo cie bernama Rumah Mekasinah di Solo. Di sinan lah beliau. Do lebih kurang lo kira 1 bulan. Sesudah itu tiba ke Patabang 9 semasa itu. 9 melewek negeri Pagadigo. Mangko ibom lah negeri Pagadigo je piluru. Dan banyak peluru berjatuhan. Kau rumah kau tu tabuak kena peluru je Patabang. Berpilih kalau som peluru di laman lo di mamak mo masa itu. Jadi sesudah itu pindah lah beliau ke Solo. Solo nama rumah gadang di Solo. Maka beliau diam lah rumah gadang di Solo sabudan nama. Dia bertambah hangitnya pasaran masa itu. Maka pindah beliau ke Ladang ke Batehka ko di Batehka nama di Bukit nama Bukit Tentong. Batehka nama. Pindah beliau menetap beliau di Pondok Nyak Karimuin. Nyak Karimuin ke orang pilih ke orang tua ke orang disagani di negeri Pagadigo. Jadi maka di Batehka di pondok di sinan lah beliau menetap Pak Safrudin. Jadi ranggai ambo pondok lo dekat itu. Jadi ambo dek berumur 4 tahun dek lah cok bagawa aja beliau di Batehka. Sakurang-kurang na ambo palu pakai Pak Safrudin wah.
3 kali dalam sehari semalam tu pasti tu. Sebab beliau sayang kemo ambo cucu di Nyak Karimuin ke. Apa ambo binantu di Nyak Karimuin ke. Apa ambo bercerai dari rumah Ranggai ambo pulang ke rumah anaknya Karimuin. Banyak lah beliau sinan. Jadi ambo ke rumah ke dengan apa ambo cok. Itulah cok kali ambo bapak dua. Ada orang 3 kali dia dalam sehari semalam ambo bapak dua ke Pak Sapruddin Perwira Negara. Jadi Allah kata beliau masa itu, wang kok kadang isua berpangkat lagi ko, tapi sekolah nak sampai do di negari cuma niko kini, dah sampai yang sekolah isua do ko, sehingga sekolah dasar do paling apa, tapi sungguh pembantun seluruh orang-orang nan berpangkat nan apa pasti sayang bakayang. Bentuk itu apa beliau. Lo tengok letak tepat tangan dia dua muka lah kata bentuk itu Pak Sapruddin. Tekan aja dia mau sampai kini kata-kata dia. Yo menapik sana. Kalau ambo ndak tamat sekolah SD dah. Sehingga sekolah 6 ndak tamat sekolah 6 dah, sekolah SD. Tapi alhamdulillah ambo dia jalan lurus kata mana. Tiap-tiap orang yang datang, tiap-tiap nan basuh jambu, tetap batin ko dake, tetap kasih aja sayang, tetap pupuk. Mudah-mudahan nanti kau kete bentuk itu je lah. Amin ya rabbal alamin. Tapi nan jadi ramu ada doa memikian. Sekian lama negari Indonesia merdeka. Ma bentuk itu lo perjalanan negari Pagadi sejak dahulu. Mulai sejak mula perang Belanda, perang Jepang, tetap negari Pagadi ko untuk tempat mencari aman di pahlawan-pahlawan kita. Tapi negari Pagadi ke, nak kita kanlah merdeka. Tapi alun tiba lah dah di baa negari-negari lain, negari Pagadi ke tawalakang. Jaleh urek-urek nadi negari Pagadi ke alun lah berbangun di pemerintah. Jalan ko contoh untuk iko aja baru. Itulah kilo-kilo itu nan jadi ramuak dado ibu hati seluruh lapisan masyarakat negeri Pagadi. Nah itu berpulang kepada apa-apa di pemerintahan. Sejak mula di kecamatan sampai ke pusat, tolonglah negeri Pagadi itu sehingga kata tolonglah sebab tetap jo tabelakang negeri Pagadi itu juga lai tiba bantuan tapi semakin ini sakit lo nang kaba aspal menengah kami jadi sedikit mungkin tolonglah sampai ke perbatasan mau agam kota tolonglah labu aku tolong tuntasan tu tekana dia mau tu di soal pendidikan supaya nak hebat lah anak Pagadi lo ayo tolonglah Pak selah nangka maleba panjang tu bahas cara no lah Pak MAC saat ini kita sudah sampai di daerah Solo di tempat mana Bapak Sapruddin Perwira Negara berdiam
dan menyusun strategi di Nagari Pagadi, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Dan di rumah Solo itulah beliau berdiam lebih kurang 1 bulan sebelum beliau pindah ke Bate Haka. Dan inilah yang dinamakan tempat tinggalnya, berdiamnya Bapak Saprudin Perwira Negara. Dan inilah rumah tempat bersembunyinya Bapak Saprudin Perwira Negara dan menyusun strategi di Nagari Pagadi. Aceh, ini adalah salah satu rumah yang didiami oleh Bapak Saprudin Perwira Negara di Batu PDRI. Rumah ini adalah milik Bapak Datuk Lenggang Marajo, nenek mamak Nagari Pagadi, Kecamatan Palupuah. Rumah ini dibangun pada tahun 1929 atau tahun 1348 Hijriah. Inilah suasana rumah gadang kediaman Bapak Saprudin Perwira Negara di zaman PDRI.